Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Walhamdulillah, kita melanjutkan kajian-kajian kitab Taqriyatus Sadidah yang disusun oleh As-Sayyid Hasan bin Ahmad Al-Kaf. Dan kita masih di pembahasan tentang kesunahan-kesunahan di waktu Jumat. Dan itu banyak. Sebelumnya kita sudah bahas At-Tanadzuf, Al-Ghuslu, kemudian At-Tazayyun. Kemudian yang keempat At-Tatayyub. At-Tatayyub ini memakai wangi-wangian. Lirajuli, tapi untuk orang laki sunnah memakai wangi-wangian di hari Jumat ketika berangkat Jumatan juga. Kemudian wa huwa ma khafiya launuhu wa dhaharat raihatuhu. Makna tib di sini yang tidak nampak warnanya tapi nampak baunya, ya, muncul baunya, itu tib. Wa afdaluhu, dan afdalnya al-misik, minyak misik, makhlut dicampur bima'il warad, dicampur dengan air mawar. Misik ini yang asli itu dari kijang. Nah, itu salah satu darah yang ma'fu. Karena kijang itu kalau lari dia suka ada terkena perutnya, kakinya itu, terus kemudian terluka hingga membentuk semacam gumpalan. Nah, gumpalan ini lama-lama jatuh dia. Dan isinya misik ini. Subhanallah, isinya misik itu. Maka itu kalau dalam fikih, salah satu dari beberapa, ada 10 kalau nggak salah, darah yang ma'fu. Ini salah satunya adalah misik. Ya. Kemudian at-tabkir, itu yang asli tapi ya, misik yang asli. Kalau yang dijual-jual itu kebanyakan ya wallahu alam. Yang kelima tabkir ilaiha. Tabkir ini berarti berangkat Jumatan awal, ngawali Jumatan. Wa waktuhu, dan waktunya min tulu'il fajri ila khurujil imam ilal jum'ati. Waktu tabkir ini dari mulai fajar sampai keluarnya imam untuk Jumat. Nah, ini disunahkan ngawali. Kemudian illal imam fala yusannu lahu tabkir, kecuali imam tidak disunahkan untuk ngawali, berangkat ngawali Jumatan itu. Ya, tapi akan kerepotan kalau misalkan masjid itu penuh, kalau imam ini tidak ngawali, dia akan melewati banyak orang, maka ngawali. Tapi biasanya kan ada pintu sendiri untuk imam. Ada pintu sendiri yang tidak melewati jamaah. Nah, jadi imam ini justru disunahkan untuk takhir. Ya, untuk imam. Kemudian yang keenam, al-istighal fi tariqihi bi qira'atin aw dzikrin. Dan ketika jalan menuju Jumatan, kita sibukkan diri kita dengan membaca wirid atau zikir. Ya. Fayati bidu'ail khuruj ilal masjid, dan membaca doa ketika keluar menuju ke masjid. Allahumma bihaqqi hadha mamsaya ilaik, dan seterusnya itu. Wa yazid, tapi ditambahi Allahumma ja'alni min aujahi man tawajjaha ilaik wa agrab man tagarraba ilaik wa afdal man sa'alaka wa raghiba ilaik. Ditambahin itu setelah membaca doa keluar ke masjid, menuju ke masjid maksudnya, doa safar. Kemudian yang ketujuh, qiraah surah Kahfi yaumaha wa lailataha. Sunnah membaca surat Kahfi dikhususkan untuk hari Jumat dan malam Jumat. Ya, karena banyak ada riwayat tentang hal ini. Jadi ada riwayat tentang kesunahan dan keafdalan membaca surat Kahfi. Itu akan memberikan cahaya bagi kita. Kemudian biasanya 5 surat. Ya, 5 surat malam Jumat itu, dan begitu juga Jumatan. Wal iktsar minas shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan memperbanyak sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan afdalnya 300 sholawat. Ayo sholawat. Sholawat seperti apa aja? Ya. Jadi sholawat terserah. Kan banyak sholawat. Kemudian yang ke-9, al-insatu wal istima'u ilal khutbah fayatruku sami'u dzikri.
wal kalam wa ghairu sami bitarkil kalam faqat fayajibu raddus salam athna al khutbah. Yang kesembilan, insat wal istima, mendengarkan khutbah tersebut. Ya, ketika khutbah maka mendengarkan khutbah mulai awal sampai akhir. Insat ini apa? Dia betul-betul konsentrasi, memperhatikan untuk mendengarkan khutbah tersebut. Ya. Fayaturkus sami adzikra wal kalam. Orang yang mendengar maka meninggalkan zikir, tidak boleh zikir dan juga ngomong. Kalau dia ngomong maka bisa menghilangkan fadilah Jumat itu sendiri. Ngobrol misalkan ya. Dan juga berzikir. Berzikir pun nggak boleh ketika kita mendengarkan khutbah. Wa ghairu sami' bitarki yatrukul kalam faqat. Kalau yang tidak bisa mendengar, maka boleh berzikir. Hanya saja tidak diperkenankan untuk berbicara. Makruh berbicara dan bisa menghilangkan pahala. Ya. Tapi kalau berzikir karena tidak dengar, karena mic-nya mati misalkan, tidak dengar khutbah sama sekali, maka sunnah berzikir dengan sholawat, dengan apa. Kemudian wajib raddus salam athna'il khutbah. Dan wajib menjawab salam kalau ada orang salam. Maka itu orang yang masuk kemudian khutbah sedang berlangsung jangan salam, karena tetap wajib untuk menjawab salam tersebut ketika ada khutbah. Kemudian yang ke-10, tahiyatul masjid, sholat tahiyat masjid sunnah, dan yusannu an yusalliyaha arba' raka'atin bitasyahudin wahidin. Sunnah sholat 4 rakaat atau 2 atau 4, ini yang di sini 4 ya, dengan 1 tasyahud. Ya, 4 rakaat. Kemudian yaqra' fihinna suratul ikhlas 50 marrah fi kulli raka'atin ba'dal Fatihah. Kalau di dalam kitab Ihya itu disebutkan membaca surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad 50 marrah fi kulli raka'ah. Setiap rakaat berarti 200 totalnya. Itu sunnahnya. Kemudian kalau kita tidak sanggup seperti itu ya tidak apa-apa, sholat tahiyat masjid yang biasa. Dan tahiyat masjid ini bisa digabung dengan sholat-sholat yang lain. Misalkan dengan sholat sunnah wudhu, tahiyat masjid bisa digabung. Atau mungkin kita punya qadha, mungkin punya qadha subuh lah, maka bisa digabung sholli fardhu subhi wa tahiyatul masjid. Kemudian digabung lagi dengan sunnah wudhu bisa, berarti 3 kita dapat. Nah, atau digabung dengan istikharah atau hajat mungkin bisa juga, atau taubat bisa juga. Ada yang sudah pernah atau sering kita bahas, ada 14 macam sholat sunnah yang bisa digabung. Salah satunya tahiyat masjid ini. Nah, kemudian wa idza dakhala al-imam yakhtubu, kalau imam masuk dan berkhutbah, jadi khotib sudah berkhutbah, kita masuk, maka fayusolli rakataini faqat wa yajibu takhfifuha. Wajib kita sholat 2 rakaat. Maksudnya kalau kita ingin tahiyat masjid maka cuman 2 rakaat, tidak boleh lebih. Dan takhfif. Nah, makna takhfif sini adalah cuman rukunnya tok, itu mu'tamad, rukunnya aja. Jadi meringankan atau memendekkan sholat kita, tapi hanya rukunnya aja, termasuk tumakninah. Ya, termasuk tumakninah. Ya, habis Fatihah, habis takbiratul ihram, tidak pakai doa iftitah, tidak pakai ta'awudz, langsung Fatihah. Waladhdallin langsung rukuk tumakninah, i'tidal tumakninah, sujud tumakninah. Hanya sebatas tumakninah aja, nggak lebih. Itu kalau khotib sedang berkhutbah. Dan satu-satunya sholat yang boleh dilakukan ketika khotib sedang berkhutbah cuma ini. Yang lainnya tidak boleh. Walaupun qadha. Ya, walaupun qadha. Kalau ada 5 waktu yang tidak boleh kita sholat, itu ada ulama mengatakan makruh, ada mengatakan haram kan. 5 waktu yang kita tidak boleh sholat itu tidak semua sholat. Hanya beberapa jenis sholat yang tidak boleh dilakukan di 5 waktu tersebut. Selebihnya bebas. Nah, kecuali ini, waktu khatib sedang berkhutbah hanya 1 tok. Hanya 1 saja jenis sholat yang boleh dilakukan, yaitu tahiyat masjid.
dan itu pun harus diperpendek. Ya. Kemudian yang ke-11 adamul ihtiba nanti insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Fatihah. Atau Nabi al-Fatihah.